Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nurul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Tanjung, Kabupaten Tabalong. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Pramudita Hapsari. Beliau adalah guru matematika SMP Negeri 4 Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nurul, alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dari modul ajar yang telah saya susun, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang akan saya capai adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta untuk keterampilannya menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oh begitu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, model pembelajaran, maupun dari metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Serta saya juga akan melakukan pembagian kelompok yang sesuai dengan kemampuan keterampilannya. Nah, untuk mode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan untuk metodenya yaitu metode diskusi, kelompok, kemudian penugasan juga ya Bu ya. Nah, dan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan media tayang PowerPoint yang akan menggunakan LCD proyektor. Baik, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Kebetulan saya ada jam mengajar hari Senin di kelas 7B jam kedua dan ketiga. Baik Bu, jadi nanti hari Senin jam kedua dan ketiga saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga akan melihat kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu. Percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan kira-kira saya ada gambaran media apa yang saya gunakan dan saya akan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum saya melakukan pengajaran. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Senin ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas.
dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Sebelumnya, kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Masuk semua ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bilangan bulat ya? Nah, apa itu bilangan bulat? Apa bilangan bulat? Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Bilangan bulat adalah. Ayo. Ayo. Bilangan bulat adalah. Ya, silakan. Ya, silakan. Bilangan bulat adalah. Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang bilangan bulat. Kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat di kelas berapa? 6 ya? Nah, masih ya? Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian atau peserta didik harus mampu mengetahui sifat-sifat yang berlaku pada bilangan bulat, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berdasarkan sifat-sifat yang berlaku tersebut. Itu ya. Oke. Lanjutnya adalah kita bermain dulu. Bermain tepuk. Nah, bermain tepuk ya. Perhatikan. Kalau Ibu bilang pagi, berarti tepuknya 1. Pagi, 1. Pagi, siang, tepuknya 2. Sore, iya. Kalau malam atau itu ya, karena malam adalah sunyi, waktunya tidur. Jadi tepuk 1, tepuk pagi, siang, sore, malam. Perhatikan dulu tayangan yang ada di depan. Ibu akan membagi kelompok. Nah, sebelum Ibu mengasih soal, Ibu akan membagi kelompok. Silahkan berkelompok. Ibu akan namai kelompok ini adalah kelompok 1. Kelompok 1, silahkan berkelompok dengan temannya. Kelompok 2, ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ingat ya, ingat.
Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, terima kasih untuk penyajian kelompok 2 dan kelompok 4. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menunjuk kelompok yang tersisa, yang belum ditunjuk ya. Nah, oke. Dari yang kita pelajari hari ini, ya, dari yang kita pelajari hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian petik dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada perwakilan yang mau mengungkapkan kesimpulan kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ada yang mengungkapkan? Apa itu tadi penjumlahan? Bagaimana proses penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, bagaimana? Ada? Nah, jadi kesimpulannya, perhatikan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah jika kedua bilangan bertanda sama, berarti bagaimana kedua bilangan itu diapakan? Ditambah. Jika kedua bilangan bertanda berbeda, jadi kedua bilangan itu adalah dikurangi, tetapi tandanya mengikuti angka yang besar. Paham ya? Oke. Sebelum Ibu tutup, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ada kesulitan? Apakah matematika sulit? Tidak. Apakah matematika seru? Iya. Matematika menyenangkan? Alhamdulillah. Semoga untuk pertemuan berikutnya dan berikutnya tambah semangat mengerjakan matematika. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu minta kalian mempelajari pelajaran di buku paket untuk bab berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang faktor, ya. Oke. Sebelum Ibu tutup, mari kita bermain lagi. Perhatikan. Tirukan kata-kata saya. Instruksinya, tirukan kata-kata Ibu. Tirukan kata-kata Ibu ya. Tirukan. Ibu ngomong dulu baru kamu menirukan. Perhatikan. Ayo. Ayam, kambing, sapi. Ayam, kambing, sapi.
Sapi, kerbau, kuda. Ayam, sapi. Ada berapa ayam? Ada berapa sapi? Berarti konsentrasinya. Tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi biasanya kalau ibu bilang ada berapa ayam, dihitung ayamnya ada 2. Nah, berarti kan salah. Padahal instruksi ibu adalah tirukan kata-kata ibu. Benar ya? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Tanjung, Kabupaten Tabalong. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Pramudita Hapsari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Rabiatul Fitriah sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dita terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Dita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Dita lakukan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu Dita perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, karena mungkin belum terbiasa, merasa gugup. Awalnya memang gugup, tetapi alhamdulillah berjalan baik. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, mungkin yang pertama, pasti saya membuat perangkat pembelajaran. Dan area pengembangan yang saya kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mampu mengetahui sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Serta untuk pengembangan keterampilannya, siswa mampu menghitung atau menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, nah jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Bu Dita lakukan, yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Nah, saya kira alhamdulillah sudah berhasil, tetapi masih ada beberapa kekurangannya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, kemudian juga berjalan sudah sesuai ya Bu ya? Ya. Namun masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih Bu kekurangan Ibu atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, mungkin kendala dan hambatan yang saya alami dialami juga oleh beberapa guru yang lain. Di antaranya memang ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran, dalam arti siswa tersebut tidak aktif. Kurang aktif, Ibu. Oke. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif, terus kenapa juga mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin saya kira itu untuk pembagian kelompok, di kelompoknya itu terlalu banyak orang di tiap-tiap kelompoknya, dan mungkin saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat siswa tersebut. Ada yang gaya belajarnya auditory, visual, dan kinestetik. Dan saya juga akan bertanya kepada mereka seperti apa pelajaran yang harus dilakukan supaya mereka nyaman belajar. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya? Ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, apakah Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu ya? Ya.
Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik lagi bila dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Ya. Nah, saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti terkait proses pembelajaran ke depannya ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya akan lakukan secepatnya, mungkin di minggu-minggu depan atau untuk pembelajaran berikutnya. Jadi akan dilakukan minggu depan ya Bu ya? Ya. Atau pada pembelajaran berikutnya. Baik Bu Dita, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Rabiatul Fitriah sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nurul sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik dan sedikit mengenai coaching yang hari ini dilakukan. Jadi tadi sudah saya amati bahwa Ibu Nurul sudah sangat bagus dalam melakukan coaching. Proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Di situ juga Ibu Nurul terlihat akrab dan dalam menentukan tahap-tahap pembicaraan dengan coach juga sangat baik. Di situ juga Bu Nurul sudah mengutarakan apa-apa saja yang ingin diperbaiki oleh coach. Tujuan pembelajaran juga sudah disebutkan, area pengembangan sudah disebutkan juga oleh coach. Jadi pada dasarnya Ibu Nurul sudah sangat bagus dalam melakukan coaching ini Bu. Semoga nanti Ibu Nurul juga dapat melanjutkannya dengan rekan-rekan yang lain dan coaching terus berjalan. Kita nanti akan terus memperbaiki proses-proses pembelajaran. Begitu saja Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini Bu. Ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Rabiatul Fitriah dan juga kepada Ibu Dita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.